Ini untuk semua aspek. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga untuk semua aspek. Jadi kalau ilmu insya Allah meningkat lebih kuat, kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah, ya berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun, itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik dan terhormat. Ya, karirnya di semua aspek. Satu sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat yang sering saya sampaikan. 17 rakaat salat fardu. Sudah? 12 rakaat rawatib. 11 rakaat yang tahajud. Jumlahnya 40. Ya. 17 rakaat salat fardu. Kalau ini wajib. Kalau wajib standar. Ya. Mau kaya, mau tidak, ya sholat 17 rakaat juga. Mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga. Jelas ya? Rumusnya 24434. Ya, itu ya, nomor aksesnya. 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, jangan sampai miss call. Kalaupun miss call harus khairayyarah. Ya kan? Bukan syarrayyarah. Baik, pasti yang miss call muadzin. Allahu akbar, khairayyarah. Ya. Baru adzan belum qomat syarrayyarah. Ya? Oke. Teruskan, yang 12 itu hadisnya sahih. Perhatikan baik-baik. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2, kemudian salam, 2 rakaat lagi, salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2? 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2? 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya? Nah, jaga yang 12 ini. Sudah? Yang fardu sudah dalilnya, yang rawatib sudah, terakhir yang 11 rakaat yang salat malam. Ya, 11 rakaat yang salat malam. Nah, ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja. Di Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong nggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11, mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja. Tolong, mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan? Berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini. Selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba. Nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya. 1, salat. 2, Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya. Alif Lam Mim.
Pesan Ustaz kan satu ayat. Nun. Dah. Oke. Satu halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca satu halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2, Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3, jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu. 1, sholat. 2, Al-Quran. 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja, itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriaki. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca. Pegang mushaf, misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini, atau taruh di atas paha, kaki, misalnya apa, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita, dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Sholat, jangan main-main. Karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat itu yang paling fatal mengantarkan pada, maaf, kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya.